Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pagi hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan untuk menghadiri wisuda sarjana lulusan Universitas Quality Prastaja tahun akademik 2022-2023. Wisuda merupakan rangkaian kegiatan terakhir dalam proses belajar mengajar di perguruan tinggi yang segera akan kita ikuti bersama. Oleh karenanya, untuk kelancaran dan keheningan acara ini, kami mohon kepada hadirin untuk tertib dan handphone atau telepon seluler agar disetting dalam kondisi getar atau silent. Barisan prosesi memasuki ruangan upacara. Hadirin dimohon berdiri. Barisan prosesi memasuki ruang sidang.
bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Rektor. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, khususnya pahlawan pendidikan, marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta. Hening cipta, mulai. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Doa pembuka. Kepada Bapak Pendeta Jepri Alexander Keliat MPhil kami persilahkan. Untuk memulai acara kita, mari kita bersatu di dalam doa. Saya akan memimpin secara Kristen. Saudara yang beragama berbeda silahkan menyesuaikan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat segala berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami bersyukur karena Tuhan telah menghantarkan kami di tempat ini untuk bisa bersama-sama merayakan, mengucap syukur buat berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada seluruh mahasiswa di Universitas Quality yang telah menyelesaikan proses pendidikan mereka. Maka kami akan memulai acara ini Tuhan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian acara ini di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati seluruh rektorat, yayasan, dan juga saudara-saudara kami yang akan diwisuda hari ini beserta dengan orang tua dan keluarga yang ikut menghantar. Biarlah acara ini bisa berjalan dengan lancar. Kami benar-benar bisa menikmati acara ini. Kami diberikan cuaca yang baik, kelancaran dalam segala hal, sehingga acara ini benar-benar bisa berjalan dengan baik. Kami juga berdoa kepada seluruh panitia yang akan membimbing, membantu kami, mengarahkan kami dalam proses acara ini. Tuhan memberkati setiap persiapan yang telah dilakukan panitia, sehingga acara ini benar-benar bisa berjalan dengan baik. Kami akan memulai acara wisuda pada hari ini Tuhan. Kami menyerahkan acara ini dari awal
sampai akhirnya nanti. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kepada Bapak Pendeta Jepri Alexander Keliat Empel kami ucapkan terima kasih. Pembukaan sidang terbuka Senat Universitas Kualiti Brastagi. Sidang terbuka Senat Universitas Kualiti Brastagi, Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 dengan acara Wisuda Sarjana Universitas Kualiti Brastagi tahun akademik 2022-2023 secara resmi dibuka. Pidato wisuda. Pidato wisuda oleh Rektor Universitas Kualiti Brastagi kepada Ibu Profesor Dr. Erda Frida MSI kami persilahkan dengan hormat. Yang saya muliakan anggota Senat Universitas Kualiti Brastagi, yang terhormat organ Yayasan Bukit Barisan Simalem, yang terhormat Badan Pengurus Harian Yayasan Bukit Barisan Simalem, yang saya hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 yang diwakili oleh Bapak Markus Dodi Simajunta, Ketua Aptisi Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SEMM, Bupati Karo, Ibu Kori Sebayang, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Karo, Rektor Universitas Kualiti dan jajarannya, para pimpinan universitas, fakultas, dan program studi, dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Kualiti Brastagi, orang tua, wali, wisudawan, wisudawati, seluruh wisudawan, wisudawati yang saya cintai, dan para hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena atas izinnya kita semua atas sidang Senat Terbuka Universitas Kualiti Brastagi dengan acara tunggal Wisuda Sarjana Lulusan Universitas Kualiti Brastagi tahun akademik 2022-2023. Pagi hari ini kita semua memperoleh anugerah kesehatan dan kebahagiaan sehingga dapat menghadiri sidang Senat Terbuka Universitas Kualiti Brastagi dalam rangka melaksanakan suatu kegiatan yang sangat penting bagi keluarga besar Universitas Kualiti Brastagi, yaitu wisuda angkatan ketiga Universitas Kualiti Brastagi. Acara wisuda ini merupakan peristiwa akademik terakhir yang saudara ikuti dalam menempuh suatu jenjang pendidikan di perguruan tinggi. Wisuda merupakan wujud peresmian bahwa saudara telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu. Hadirin yang berbahagia, perkenankan saya atas nama pribadi maupun institusi dan seluruh sivitas akademik Universitas Kualiti Brastagi dengan penuh kebanggaan pada wisuda kali ini mempersembahkan sejumlah 237 orang lulusan Universitas Kualiti Brastagi dari Fakultas Sains dan Teknologi sebanyak 16 orang, Fakultas Sosial dan Hukum sebanyak 24 orang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebanyak 197 orang.
Hal ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Universitas Quality Brastagi kepada bangsa dan negara Indonesia, khususnya dalam penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing di era global saat ini. Saya bangga Universitas Quality Brastagi dapat meluluskan mahasiswa-mahasiswi tepat waktu. Saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan wisudawati yang sudah dilantik hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini pula, saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudara yang telah berhasil dengan baik menyelesaikan studi di universitas ini. Keberhasilan saudara adalah bukti keras kerja saudara. Saya yakin dalam proses penyelesaian studi, saudara banyak mengalami tantangan dan rintangan. Untuk itu, saya menyampaikan rasa bangga atas prestasi dan kegigihan saudara melewati segala rintangan yang menghadang selama menempuh pendidikan. Kepada orang tua asuh, penyedia beasiswa dan keluarga wisudawan, saya turut bersyukur, berbahagia, dan sekali lagi mengucapkan selamat atas keberhasilan mereka. Wisudawan, wisudawati yang berbahagia. Setelah saudara-saudari mengikuti proses pendidikan di Universitas Quality Brastagi dan telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku, secara resmi saudara dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan tinggi strata 1 di Universitas Quality Brastagi. Wisuda bukanlah purna tugas dan kita semua untuk berhenti belajar. Namun sebaliknya, ilmu yang sudah Anda dapatkan di kampus ini akan dilanjutkan untuk digunakan menyelesaikan dan membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan dan tantangan yang semakin kompleks. Karena belajar itu adalah sebuah peristiwa mental atau sebuah proses internal yang tidak hanya melibatkan hubungan stimulus dan respon, tapi lebih dari itu, bahwa belajar merupakan aktivitas yang melibatkan kegiatan berpikir yang kompleks dan juga dorongan mental yang dikendalikan oleh otak dan kehalusan budi untuk diniatkan membantu sesama. Satu paket kurikulum sudah Anda selesaikan. Artinya, Anda telah menyelesaikan sebuah perhelatan lari di sebuah lintasan. Dan hari ini adalah ujung atau garis finish dari lintasan itu. Karena kurikulum dari bahasa Yunani adalah kur atau kurir, di Indonesia kata tersebut menjadi kurir yang kalau orang kita menerjemahkan adalah orang yang mengantar surat. Tapi makna kurir yang sesungguhnya adalah berlari, yaitu berlari melintasi setiap tahapan kebiasaan atau kompetensi. Dan hari ini lengkap sudah kompetensi Anda sebagai seorang sarjana. Namun sekali lagi, kurir Anda tidak boleh berhenti. Karena Anda harus melengkapi kebiasaan Anda sampai akhir hayat nanti, sehingga Anda mempunyai kurikulum vitae yang indah, yang tatkala tiada nanti seperti gajah meninggalkan gading, seperti macan yang meninggalkan belang, dan kita tiada nanti meninggalkan nama baik yang tertulis dalam kurikulum vitae. Dan dalam berlari menempuh lintasan kurikulum ini, tidak ada halangan apapun buat kita. Semua meski dengan keterbatasan kondisi tubuh kita. Kita mesti semangat untuk menyelesaikan amanah belajar ini serta tetap menjaga nama baik alma mater yang kita cintai. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak, Ibu dosen dan tenaga kependidikan atas dedikasi, loyalitas, pengabdian dan kerja keras dalam mendidik, mengajar, serta membimbing para wisudawan wisudawati yang pada hari ini akan diwisuda. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
Yayasan Bukit Barisan Simalam sebagai penyelenggara Universitas Quality Brastagi. Kepada Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 Sumatera Utara beserta jajarannya yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga Universitas Quality Brastagi dapat terselenggara dengan baik dan meluluskan sarjana yang bermutu dan unggul. Dengan adanya komitmen dan kerja keras yang tinggi antara badan penyelenggara, rektorat, dan seluruh sivitas akademik Universitas Quality Brastagi, maka seluruh prodi telah memiliki akreditasi. Hal ini dapat dicapai berkat kerjasama dan keterlibatan semua pihak dalam bekerja ikhlas dan tuntas. Juga berkat atmosfer kehidupan kampus yang stabil yang didukung oleh nilai-nilai amanah, saling percaya, komitmen tinggi, dan kerjasama yang solid. Terima kasih juga saya sampaikan kepada panitia yang dapat menyelenggarakan acara wisuda sarjana Universitas Quality Brastagi dengan baik. Sebelum sambutan ini diakhiri, izinkan saya membacakan 2 bait pantun untuk seluruh hadirin. Padang ilalang dibelah kuda, di atas punggung duduk si kadi. Meski menjulang ilmu di dada, tetap merunduk bagaikan padi. Pergi ke sungai memancing ikan, ikannya lari ke tengah sawah. Ilmu jika tidak diamalkan, bagaikan pohon tidak berbuah. Demikianlah sambutan yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Ibu Profesor Dr. Erna Frida MSI, kami ucapkan terima kasih dan dipersilahkan kembali ke tempat. Pelantikan sarjana. Jenjang strata 1, Fakultas Sosial dan Hukum dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Quality Brastagi oleh Rektor Universitas Quality Brastagi. Kepada Ibu Profesor Dr. Erna Frida MSI kami persilakan, dan kepada seluruh wisudawan dimohon untuk berdiri. Pada hari ini, Selasa 8 Agustus 2023, saya selaku Rektor Universitas Quality Brastagi melantik para wisudawan wisudawati Universitas Quality Brastagi tahun akademik 2022-2023. Kepada Ibu Profesor Dr. Erna Frida MSI kami ucapkan terima kasih. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri diikuti oleh seluruh wisudawan. Seluruh wisudawan kami persilahkan duduk kembali.
Kata sambutan. Sebagai ucapan terima kasih dari orang tua wisudawan, kami mengundang Ibu Pendeta Renata Roide Berusaragi untuk memberikan sambutan singkat. Kepada Ibu Pendeta Renata Roide Berusaragi kami persilakan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Rektor Universitas Quality Brastagi, Ibu Profesor Dr. Erna Frida MSI. Yang kami hormati Wakil Rektor Universitas Quality Brastagi, Bapak Jainal Togatorok, Master Pendidikan. Yang kami hormati Organ Yayasan Bukit Barisan Simalem selaku Badan Penyelenggara Universitas Quality Brastagi. Yang kami hormati para dekan fakultas dan ketua program studi. Yang kami hormati para dosen dan pegawai di lingkungan Universitas Quality Brastagi. Yang kami hormati seluruh tamu undangan yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Yang kami hormati seluruh Bapak Ibu atau wali wisudawan yang sangat berbahagia pada hari ini. Dan yang kami banggakan, para peserta wisudawan wisudawati pada hari ini. Perkenalkanlah, saya berdiri di sini mewakili para orang tua wisudawan wisudawati Universitas Quality Brastagi untuk menyampaikan sepatah kata pada hari yang berbahagia ini. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerahnya acara wisuda Universitas Quality Brastagi bisa berjalan dengan lancar dan baik. Hadirin yang kami hormati, hari ini adalah sebuah hari yang telah kita nantikan bersama, di mana pada siang hari ini anak-anak kita telah menyelesaikan tugas belajar di jenjang pendidikan tinggi. Dibutuhkan waktu yang tidak singkat dan perjuangan yang luar biasa untuk menghantarkan anak-anak kita sampai pada hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang terus menjaga kita semua dengan segenap impian-impian besar kita tentang masa depan anak-anak kita. Kami selaku orang tua mengucapkan terima kasih kepada pimpinan, dosen, dan pegawai yang selama ini sudah berperan banyak dalam mendidik, mendampingi, dan mengarahkan anak-anak kami untuk sampai pada tahap hari ini. Kepada seluruh wisudawan, wisudawati, kami mengucapkan selamat atas prestasi yang telah diraih pada hari ini. Apapun predikat kelulusan kalian, yakinlah bahwa itu yang terbaik yang dapat kalian capai. Saksikanlah bahwa pada hari ini tidak hanya rekan-rekan kalian yang dapat tersenyum, tetapi lihatlah orang-orang yang berada di samping kanan dan kiri kalian yang selama ini berjuang di belakang kalian dapat tersenyum bahagia pula. Karena pada hakikatnya apa yang menjadi kebahagiaan kalian adalah sebuah kebahagiaan yang besar bagi keluarga kalian. Kalian patut bersyukur dan bangga telah menyelesaikan salah satu amanah dari orang tua kalian. Senyuman kami orang tua kalian adalah sebagian kecil daripada seluruh senyuman yang kalian harapkan. Anak-anak kami yang kami kasihi, orang tua atau wali kalian menguliahkan kalian di Universitas Quality Brastagi ini tidak semata-mata agar kalian cepat selesai studi, mendapat ijazah,
mendapat gelar sarjana. Namun lebih dari itu semua, kami ingin agar kalian semua bisa menjadi manusia yang mampu berperan mengelola negara kita ini melalui kerja keras dan tanggung jawab sesuai keilmuan dan profesi kalian masing-masing. Untuk bisa melakukan itu semua, tentu harus didukung dengan doa dan akhlak yang baik. Hari ini bukanlah akhir dari perjuangan kalian. Hari ini bukanlah akhir dari mimpi kalian. Hari ini adalah awal dari perjuangan lain yang telah menanti kalian. Hari ini adalah tentang penentu masa depan kalian. Pilihan ada di tangan kalian. Menyandang sarjana hanya sebagai gelar tambahan pada nama Anda, atau benar-benar menjadi orang yang ahli ilmu pengetahuan. Beberapa di antara kalian mungkin sudah bekerja sejak awal kuliah, sudah mempunyai banyak pengalaman dan sudah melalui banyak perjuangan. Namun hal itu jangan menjadikan diri Anda bersantai. Teruslah berusaha lebih baik lagi dan terus belajar, dan yang terpenting tetap mengandalkan Tuhan dalam pekerjaan. Wisuda adalah bukti kesuksesan anak-anak kami dalam melalui pendidikan tinggi. Tahap pada jenjang pendidikan sudah kalian lalui step by step. Sebagai orang tua, kami bangga kepada kalian. Doa dan harapan kami, anak-anak kami akan meraih kesuksesan yang lebih besar lagi pada masa-masa yang akan datang, serta tetap menjaga nama baik alma mater kalian sebagai alumni Universitas Quality Brastagi. Hadirin yang kami hormati, kami rasa itu yang bisa kami sampaikan mewakili para orang tua, wisudawan, wisudawati pada kesempatan ini. Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada para wisudawan, wisudawati. Semoga apa yang menjadi impian kalian tercapai. Sekian dan terima kasih. Sambutan singkat dari Ketua Aptisi kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Isa Indrawan SEMM, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Ketua Dewan Pembina Yayasan Bukit Barisan Simalem, Bapak Christian Chin, Ketua Yayasan Ibu Cecelina Lukman, Ibu Rektor Prof. Erna, yang juga merupakan Dewan Pertimbangan Aptisi. Ada juga hadir di sini Pak Dedi, Rektor Quality, yang juga Dewan Penasehat Aptisi. Para sivitas akademika Quality Brastagi, Bapak Kepala LL Dikti, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Dedi, unsur Muspida yang hadir, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, hadirin hadirat, mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, para orang tua, wisudawan, wisudawati, dan yang kami banggakan, para wisudawan, wisudawati yang hari ini diwisuda ataupun dilantik setelah selesai menjalankan masa akademiknya.
Bapak Ibu yang kami banggakan, yang kami hormatin, APTISI adalah Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia. Satu-satunya yang berada di dalamnya adalah unsur yayasan dan unsur pimpinan perguruan tinggi. APTISI ada di seluruh Indonesia. Di Sumatera Utara ada lebih kurang anggotanya sebanyak perguruan tinggi yang ada di Sumatera Utara. Secara de facto dan de jure adalah anggota APTISI. APTISI bertugas untuk mengkritik, memberikan masukan, memberikan baik kepada pemerintah maupun kepada pengelola bagaimana pendidikan swasta khususnya dapat berdiri secara mandiri di Republik ini. Banyak hal yang telah dilakukan APTISI dari mulai perjuangan ujian negara cicilan dahulu, ujian kompetensi yang dulunya hanya dikuasai oleh pemerintah yang sekarang bisa terlibat perguruan tinggi, termasuk yang terakhir adalah mengkritik tentang ataupun memberikan masukan tentang lembaga akreditasi mandiri yang masih hari ini tetap kita perjuangkan. Menurut informasinya tahun depan akan ada perubahan tentang akreditasi, yang mana akreditasi nantinya akan ada pembagian biaya baik bagi prodi yang baru dan prodi yang lama. APTISI tentu mendorong yayasan penyelenggara pendidikan untuk terus maju melaksanakan pendidikan, karena kita ketahui hingga saat ini rasio peserta didik di Sumatera Utara ini hanya 30% dari usia ataupun masyarakat yang seharusnya mengenyam pendidikan tinggi. Jadi 70%-nya itu nggak tahu kemana. Apakah kerja, apakah menganggur, atau bagaimana, tamatan dari SMA. Jadi berbahagialah kita para mahasiswa yang hari ini wisuda, kita itu masuk dari 30% peserta didik di Sumatera Utara ini. Artinya pendidikan saat ini adalah menjadi sesuatu yang dibutuhkan tapi langka. Kita sangat bersyukur Universitas Quality berani ya untuk membuka perguruan tinggi di segmen market yang captive-nya tidak terlalu besar. Kalau kita lihat dari jumlah penduduknya di Tanah Karo ya. Tapi tentu ada satu tujuan, ada satu visi tersendiri, dan ada satu model pengelolaan yang kita lihat, yang alhamdulillah kita lihat hingga sekarang sini eksistensi daripada Universitas Quality Brastagi ini, tentu dengan tangan dingin Pak Christian dibantu dengan Prof. Erna, Universitas Quality Brastagi hingga saat ini bisa mewisuda. Kalau terjadi wisuda berarti proses akademik berjalan gitu. Nah, dengan berjalannya proses akademik berarti tata kelola terlaksana dengan baik. Dengan kita lihat 11 program studi bukan merupakan sesuatu yang gampang untuk mengelola perguruan tinggi. Karena kalau kita hitung-hitung rasio keuangannya, perguruan tinggi ini, itulah kira-kira gitu ya. Karena untuk memenuhi kebutuhan standar akademik penelitian, pengabdian, dan pembelajaran dengan standar yang tinggi, itu memang memerlukan trik-trik yang khusus dengan memperbanyak kerjasama dengan stakeholder. Nah, ini tentunya kita lihat telah dilakukan oleh Universitas Quality hingga eksis sampai sekarang wisuda yang ke-6 ya, wisuda yang ke-6. Tentu kami sangat berbangga sekali, kami sangat berbahagia dari APTISI, dan insya Allah dalam waktu dekat ini tanggal 22 kita juga akan mengundang Universitas Quality yang acara workshop tata kelola untuk menuju universitas unggul di Sumatera Utara berbasis teknologi 4.0. Kita akan mengundang Ketua BAN PT yang alhamdulillah telah terkonfirmasi, dan kita mengundang Ketua Yayasan dan Rektor Universitas Muslim Indonesia, satu-satunya perguruan tinggi pertama yang mendapatkan akreditasi unggul di luar Jawa baik negeri maupun swasta, untuk menceritakan bagaimana sistem penjaminan mutu. Insya Allah ini kita akan lakukan tanggal 22
Agustus ini, dan kita akan bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan untuk melaksanakan bela negara bagi mahasiswa, sehingga mahasiswa nantinya akan mendapatkan sertifikat sebagai SKPI, karena ijazah sekarang tidak hanya cukup ijazah, harus didampingi dengan SKPI. Tentu dengan jaringan quality Pak Christian dan Ibu Jesslyn, saya yakin SKPI itu bisa dipenuhi oleh Universitas Quality, karena banyak yang mengatakan pendidikan formal, ini perbedaan sekarang antara zaman dulu dengan sekarang. Kalau dulu yang dilihat itu adalah pendidikan formal berbasis kepada output, ijazahmu dari mana, gitu ya. Apa yang kau bawa ijazahmu. Kalau sekarang tidak, berbasis kepada outcome, tidak hanya dilihat ijazah, apa keahlianmu dan apa yang menjadi bukti sebagai keahlian itu. Selamat datang kepada Ibu Bupati Karo. Kita berikan aplaus dulu kepada Ibu Bupati kita, yang dalam kesempatan yang berbahagia ini di tengah-tengah kesibukan beliau berkesempatan hadir. Dengan SKPI yang dibuat oleh Universitas Quality, saya yakin 3 kompetensi yang dibutuhkan oleh para mahasiswa itu akan terpenuhi, yaitu kompetensi keahlian, kompetensi keterampilan, dan kompetensi keilmuan. Ini yang akan melengkapi para mahasiswa. Nah, kepada Bapak Ibu yang kami banggakan, yang kami hormati, terima kasih telah memilih universitas swasta, yaitu Quality University, untuk menjadi tempat anak-anak kita mengenyam pendidikan. Karena saat ini tidak ada lagi perbedaan antara perguruan tinggi dan perguruan tinggi swasta ataupun negeri. Itu makanya dia berubah namanya kan gitu, jadi Kopertais jadi LL-Dikti. LL-Dikti ini sebenarnya adalah lembaga layanan yang melayani seluruh pendidikan yang ada di Indonesia ini, baik negeri ataupun swasta. Untuk itu terima kasih sekali Bapak Ibu yang telah menitipkan anak didiknya di perguruan tinggi swasta. Kepada para mahasiswa, tadi telah disampaikan oleh Ibu Pendeta ataupun Ibu Rektor bahwa kita memasuki yang namanya Life University, yaitu kehidupan nyata. Tidak hanya ilmu yang didapat secara knowledge di perguruan tinggi, tapi banyak hal ya di dalam kehidupan itu akan mengajarkan kita. Untuk itu jangan berhenti menjadi masyarakat pembelajar. Long life learning, tidak ada istilah berhenti dalam belajar, baik secara formal ataupun informal. Saya yakin para mahasiswa yang tamatan dari Quality University ini bisa memberikan kontribusi yang nyata, baik kepada pemerintah kabupaten kota ataupun Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia secara umumnya. Saya pernah ke Sydney. Ketika saya melihat Sydney, di situ ada pantainya, di situ ada lautnya, dan Sydney itu menjadi pusat pendidikan di Australia dan menjadi pusat industri dan perdagangan. Saya membayangkan Sydney itu adalah Brastagi. Ya, Brastagi punya potensi pariwisata yang tinggi, Brastagi punya potensi agriculture yang tinggi, dan Brastagi tidak jauh ke danau ataupun ke laut. Nah, mudah-mudahan dengan tangan dingin Ibu Bupati dibantu dengan para mahasiswa di sini, jangan kita tinggalkan kota Brastagi ini. Mari kita implementasikan ilmu kita di negeri kita sendiri. Kenapa? Karena di sini ada orang tua kita, ada kakek kita, ada saudara kita, ada nenek kita, dan semuanya berada di Brastagi ini. Biarlah hujan emas di negeri orang, tapi hujan batu berlian maksudnya ya di negeri kita. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Isa Indrawan SEMM kami ucapkan terima kasih. Kata sambutan singkat dari organ Yayasan Bukit Barisan Simalem yang disampaikan langsung oleh pembina Yayasan, Bapak Christian Chin. Kepada Bapak Christian Chin kami persilahkan dengan hormat. Salam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati, tentu saja hari ini, yaitu yang paling terhormat adalah wisudawan, wisudawati yang akan diwisuda hari ini. Yang kami hormati, Bupati Kabupaten Karo, Ibu Kori Sriwati Sebayang. Saya komentari sedikit, ini adalah rekor baru Universitas Quality selama wisuda. Ibu, yaitu bupatinya langsung hadir ya. Artinya sebelumnya ini belum pernah hadir langsung. Ini suatu cermin bahwasan bupati sangat memperhatikan pendidikan, khususnya universitas satu-satunya yang ada di Kabupaten Karo ini. Yang kami hormati, LLDikti yang dalam hal ini diwakili, demikian juga yang kami hormati, Aptisi, teman kita, Pak Isa, yang sudah malang melintang di dunia pendidikan tinggi. Yang kami hormati, Rektor Universitas Quality di Medan, yaitu Bapak Dr. Dedi Holden Simbolon. Yang kami hormati dari Kapolres Karo dalam hal ini diwakili oleh, demikian juga dari Dandim. Ini juga punya sejarah, yaitu kampus ini dulunya dimulai dari diskusi dengan lokasinya, di diskusi pertama kali dengan Dandim Karo saat itu, yaitu Sakan Tampu Bolon. Waktu itu masih Lekol Sakan Tampu Bolon. Yang kami hormati dari Kepala Kejaksaan Negeri Karo, dalam hal ini diwakili. Demikian juga dari Gereja GBKP, ya, diwakili oleh Bapak Pendeta yang telah membawakan doa pembuka tadi. Demikian juga dari unsur praktisi hukum, Bapak Aslia Robianto Sembiring yang hadir pada hari ini, dan juga dari unsur pemerintah daerah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan banyak tamu undangan yang hadir hari ini. Sebelum saya memulai, saya ingin sampaikan sedikit pesan. Nanti resimen mahasiswa bisa membantu tamu atau wisudawan, wisudawati yang mungkin agak kesulitan menaiki tangga, karena teater ini tangganya agak sedikit ekstrim ya. Naik turun nanti agak merepotkan. Sebelum memulai, saya mau sampaikan bahwasan Universitas Quality Brastagi ini tadi yang disinggung oleh Aptisi, memang benar bahwasan ini adalah komitmen dari yayasan dengan janji kepada tokoh-tokoh Karo dulunya, yaitu Bupati Karo saat itu Bapak Menet Ginting, Hakim Agung Rengena Purba, ya, juga ada Bapak Sehat Keloko, dan tokoh agama di Karo ini, tokoh masyarakat, ya,
dan juga beberapa tokoh-tokoh di Karo ini, bahwasan Universitas Karo akan tetap eksis di sini, walaupun namanya Universitas Quality Brastagi. Oleh sebab itu, agak sedikit paradoks ketika Universitas Quality memberanikan diri mendirikan universitas yang lokasinya di tepi hutan. Kawan-kawan di Medan mentertawai kita, ini logika berpikirnya terbalik ya. Biasanya banyak orang orientasinya ke tempat yang ramai, banyak orang. Tetapi kita memilihnya di dataran tinggi Karo ini dan di tepi hutan lindung. Ternyata Tuhan memimpin kita untuk eksis sampai hari ini. Kita sangat berterima kasih dan wisudawan hari ini wajib berterima kasih kepada para dosen yang tiap hari menempuh jarak 60 km bolak-balik 120 km untuk datang mengajar di sini. Karena sebagian besar hampir 90% dosennya adalah dari Medan. Mereka rela hadir di sini tiap pagi jam 7 sudah berangkat untuk datang ke sini mengajar, meninggalkan keluarganya. Maka ada doa khusus dari yayasan kepada supirnya, supaya supirnya hati-hati menjalani daerah Karo ini yang berkelok-kelok. Untuk itu saya minta kita semua tepuk tangan dan terima kasih kita untuk dosen yang sudah sungguh-sungguh ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Senat yang hari ini telah dan sedang melaksanakan tugas untuk wisuda ini. Terima kasih kepada panitia yang sudah mempersiapkannya dengan baik. Saya tentu sudah disiapkan pidatonya di sini, tetapi saya tidak akan mengambil di sini, mungkin satu unsur saja. Agak panjang sedikit, karena dari awal Universitas Quality ini sudah berkomitmen, mahasiswa yang baru masuk di sini akan menjalani yang namanya pendidikan dasar moral dan etika. Dan mulai tahun ini, bukan hanya pendidikan dasar moral dan etika, tetapi juga pendidikan dasar moral etika dan bela negara. Selamat saya ucapkan kepada rektor dan jajarannya yang semalam telah menandatangani MOU dengan Pangdam Bukit, dengan Kasat dalam hal ini diwakili oleh Pangdam Bukit Barisan tentang pendidikan moral etika dan bela negara. Karena jauh-jauh hari sebelumnya Universitas Quality sudah menerapkan yang namanya pendidikan moral etika dan bela negara. Ilmu bisa diperoleh di mana saja. Budaya kerja bisa diterapkan di mana Anda berada. Tetapi moral etika dan bela negara itu seringkali sangat langka dan dilupakan. Sehingga banyak di antara kita bukan bela negara di mana dia berada, tetapi membela negara lain. Itu yang sangat ironis sekali. Jadi tentu saja pada saat itu saya secara khusus minta saya harus bicara pada saat mereka masuk. Dan di sini mungkin sebagian besar pasti mengenal wajah saya dan pesan saya. Yang paling keras adalah Anda 4 tahun cukup berada di sini. Sesudah itu tolong jangan berada di sini lagi. Karena 4 tahun Anda sudah harus selesaikan dan mengabdi kepada Tuhan, kepada negara, kepada orang tua, dan kepada masyarakat ini. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, saya pesankan kepada wisudawan dan wisudawati dalam ucapan selamat tinggal dari universitas ini. Biasanya di masa-masa seperti ini banyak orang yang gembira, wajar.
Tetapi di yayasan biasanya ada satu hati yang penuh sedikit rasa ragu, rasa sedih ketika berpisah dengan para wisudawan. Dan untuk itu saya pribadi sendiri untuk hal ini bahkan sudah menciptakan satu lagu, entah saya nggak tahu nanti panitia menyanyikannya atau enggak, dan sudah dinyanyikan bertahun-tahun ketika kita berpisah, yang berisi sedih, gembira, harapan dan doa kepada Anda. Selalu kita pesankan kepada para dosen, bawa nama mahasiswa tiap malam, bawa doakan mereka. Dan saya harap ketika mereka tamat juga doakan mereka. Karena jalan mereka sangat panjang dan sulit. Tuhan akan memimpin mereka. Yang pertama saya mau sampaikan ada 3 hal. Yang pertama adalah saya buat dalam cerita. Mungkin di YouTube sudah pernah Anda lihat. Yaitu saya anggap saja di Karo. Yaitu ada seorang anak kecil. Anak kecil itu dihina karena orang tuanya adalah petani dan pekerja di pertanian. Selalu dihina, diejek ya, dikucilkan, dibully. Kamu kan anak petani, bapakmu kan menghasilkan dari bekerja, siram-siram tanaman dengan kotoran, dengan pupuk kandang dan sebagainya. Dan anak itu merasa sedih. Orang tuanya akhirnya membawa anak itu. Yuk, nak, mari kita tanam sesuatu. Dan diajak anak itu happy. Mulai tanam dan orang tuanya menyuruh tanam, bibit, dan disiram dengan siram. Orang tuanya bilang, nak, kamu siram dengan kotoran ternak dan juga kandang dan pupuk kandang dan sebagainya, kamu siram. Ayah, papi akan menyiramnya dengan air yang sangat bersih. Maka mereka mulai lakukan itu. Happy didampingi orang tua. Dan pada saat sudah mulai tumbuh, rupanya bibit bunga yang sangat bagus. Ternyata anak itu bilang, papi, kok tanaman bunga papi kok kurang bagus? Kok saya punya begitu bagus sih? Ayahnya kasih tahu, itulah yang harus kamu pelajari. Tidak peduli kamu dari Karo, tidak peduli kamu dari universitas terpencil, tidak peduli kamu ini anak petani, tidak peduli kotoran-kotoran yang disiramkan kepada Anda, ejekan-ejekan, bully, hinaan yang telah disampaikan kepada Anda. Jadikanlah itu pupuk bagi Anda, sehingga Anda tumbuh. Dan Anda tumbuh menjadi bunga yang sangat cantik. Lebih cantik dari yang bersih-bersih. Yang diibaratkan adalah orang yang berada, kesempatannya banyak, punya uang luar biasa. Tetapi Anda dari kotoran-kotoran itu Anda tumbuh. Ini sulit bagi masyarakat Karo. Karena saya mengenal budaya Karo. Seringkali saya dengar, sebenarnya saya bukan sakit hati, tapi caranya itu yang nggak pas. Nah, itu bahasa yang teman-teman saya sampaikan di daerah Karo. Sambil bisikkan, orang Karo itu gengsinya tinggi. No, sekarang ini zaman sudah global. Anda akan berada di mana saja. Anda harus, kalau disirami dengan kotoran, dihina, dicaci, Anda harus tahan dan Anda jadikan lagi pupuk dan Anda akan tumbuh menjadi besar dan menjadikan kebanggaan Karo dan orang tua. Cerita kedua saya mau sampaikan, masih bagian pertama. Saya mau tanya dulu, gak apa-apa ya yang pimpin saya, pembawa acara. Berapa harga satu botol aqua yang ditaruh di meja depan ini? 4.000 Pak. 4.000, kadang-kadang 3.000 dapat ya. Iya Pak. 3.000 aqua. Anda tahu saya beli aqua berapa? Saya di airport ya, saya beli aqua 10.000. Dan juga pernah beli aqua di hotel bintang 4, 30.000 satu botol aqua.
Saya pernah mendampingi tamu istri saya, rekan bisnis istri saya dari China di hotel bintang 5, minum aqua. Anda tahu G7 G20 Jokowi pimpin sidang kan ada delegasi itu ada aqua ya dari botol Equil. Saya bayar 100.000 satu botol aqua. Ya. Apa maknanya? Padahal itu diproduksi dari pabrik yang sama, tetapi harganya berbeda-beda. Mahasiswa yang diproduksi dari universitas yang sama, Anda jangan berpikir Anda itu adalah produk dari Karo. Karo itu apalah? Universitasnya kan satu saja. Ingat, Anda jangan punya pendapat Anda itu hanya harga 3.000, 4.000. Anda bisa berharga 10.000, 30.000, bahkan 100.000. Artinya Anda bisa berada di level yang lebih tinggi. Oleh sebab itu Anda harus Anda jangan paksakan diri ke level-level yang tinggi sebelum berdoa dan meminta pimpinan Tuhan. Maka saya masuk ke hal kedua. Di sini kalian sudah dipimpin untuk belajar dan sangat banyak. Saya kutip yang dari Immanuel Kant. Anda sangat banyak dididik menggunakan pure ratio. Pure ratio 2 kali 2 sama dengan 4 dan sebagainya. Tapi Anda juga harus ingat, ada rasio yang lain, yaitu practical ratio, itu menurut Immanuel Kant. Yaitu apa? Yaitu yang Anda harus terapkan. Rasa keadilan, cinta kasih, kelemah lembut, toleransi dan sebagainya itu adalah practical ratio. Semuanya itu, rasio-rasio ini, semuanya harus dipimpin oleh hati. Dan hati Anda harus rela Anda serahkan dipimpin oleh Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang pimpin Anda, maka sia-sialah semua wisuda hari ini. Sebab Anda lebih dekat kepada apa? Antroposentris dan bukan teosentris. Bukan berpusat pada Tuhan. Oleh sebab itu, apapun yang Anda lakukan, kemanapun Anda pergi, semua hati dan pikiran Anda haruslah teosentris, berpusat pada Tuhan. Minta petunjuk Tuhan, jangan sampai salah jalan. Jangan hanya mengandalkan antroposentris, apalagi egosentris. Akan membawa Anda ke arah kesesatan. Jangan terbius dengan pandangan dunia. Pandangan dunia ini sangat paradoks. Paradoks negatif maupun paradoks positif. Jangan pikir cari uang dan kaya, cari jabatan tinggi-tinggi dan hebat, tetapi mungkin itu bukan kehendak Tuhan dan Anda terjebak di dalamnya. Tetapi carilah Tuhan, maka Tuhan akan pimpin. Bapak, Ibu, saudara-saudari wisudawan hari ini. Dan yang terakhir adalah, tentu saja kita semua hari ini bersyukur. Khususnya wisudawan, wisudawati. Kalau yang kedua ini, yang saya mengajak kalian semua, ke arah teosentris, berpusat pada Tuhan, maka kalau hari ini kalian bersyukur, maka objek syukur Anda harus jelas, yaitu bersyukur kepada Tuhan terlebih dahulu. Maka otomatis di dalamnya Anda akan bersyukur pada orang tua, bersyukur kepada negara di mana kita dilahirkan, ruang dan waktu yang Tuhan tempatkan kita di sini. Bersyukur kepada negara ini. Bersyukur kepada dosen.
maka Anda adalah orang yang tahu bersyukur. Kalau tidak tahu bersyukur, saya tidak tahu lagi jadi manusia apa kita nantinya ini. 3 hal inilah yang mau saya sampaikan kepada wisudawan wisudawati. Saya tahu hari ini saya tidak siapkan pantun seperti Pak Rektor untuk menutup kata sambutan ini, tetapi saya hanya bisa menyampaikan bahasan dan berjanji tiap malam akan mendoakan kalian supaya Tuhan memimpin kalian. Kiranya Tuhan memberkati kita semua yang hadir hari ini. Sekian dan terima kasih. Kepada Bapak Christian Chin kami ucapkan terima kasih dan dipersilakan kembali ke tempat. Kata sambutan dari Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 kepada Bapak Markus Dodi Simajuntak SE MSc, Koordinator Bagian Akademik, mewakili Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 Profesor Dr. Andos Saipul Anwar Matondang MA PhD. Kami persilakan. Yang terhormat Pembina Yayasan Bukit Barisan Simalem, Bapak Christian Chin. Yang terhormat Ketua Yayasan Bukit Barisan Simalem, Ibu Ceselina Lukman. Yang terhormat Pengurus Gereja GPKP Kabupaten Karo. Yang terhormat Rektor Universitas Kualiti Brastagi, Ibu Profesor Dr. Erna Frida MSI, serta segenap Civitas Akademika Universitas Kualiti Brastagi. Yang terhormat Ketua Aptisi Wilayah 1 Sumatera Utara Bapak Muhammad Ihsan Indrawan. Yang terhormat Muspida Kabupaten Karo, Bupati Tanah Karo, Ibu Kori Sriwati Sebayang, Kapolres Tanah Karo atau yang mewakili, yang terhormat Kajari Tanah Karo atau yang mewakili, dan juga perwakilan dari Dandim 0205 Kabupaten Tanah Karo. Yang terhormat juga orang tua, hadirin dan para undangan yang saya muliakan, serta adik-adik wisudawan, wisudawati yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di hari yang berbahagia ini, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya pada hari ini kita bisa bersama-sama hadir di acara wisuda sarjana lulusan Universitas Kualiti Brastagi tahun akademik 2022-2023. Pada kesempatan ini saya mewakili atas nama Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 Sumatera Utara Bapak Profesor Saipul Anwar Matondang PhD yang tidak dapat hadir karena bertepatan dengan adanya kunjungan kerja dari Dirjen Vokasi Kemdikbud-Ristek Dikti di Medan. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada acara wisuda hari ini kami mendapat kehormatan sekaligus kebahagiaan yang pada saat ini Universitas Kualiti Brastagi akan mewisuda sebanyak 237 orang wisudawan wisudawati yang terdiri dari 9 program studi akreditasi baik. Adik-adik wisudawan wisudawati yang saya banggakan, wisuda hari ini merupakan langkah awal kalian untuk menuju kesuksesan dalam meraih cita-cita. Saat ini tentunya perubahan-perubahan yang terjadi yang luar biasa, termasuk
Di dalamnya pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi harus disikapi secara cepat dan tepat. Dengan ilmu yang telah kalian pelajari dan raih selama ini daripada dosen dan tenaga pengajar di Universitas Quality Brastagi, tidak lupa Pak Kepala Lembaga Luar Dikti Wilayah 1 menyampaikan pesan agar wisudawan, wisudawati untuk terus berinovasi dalam menghadapi perubahan agar dapat bersaing di kancah global melalui inovasi teknologi dan pendidikan. Izinkan saya menyampaikan pantun, tadi Ibu Rektor telah menyampaikan pantun. Badai topan mungkin melanda, tapi jangan kita terpana. Hari ini kita wisuda mendapatkan gelar sarjana. Bungkuslah ikan dengan kertas, lalu ditaruh di atas talas. Ingin pendidikan berkualitas, Universitas Quality Brastagi berkelas. Akhir kata, demikian dan terima kasih. Menjua-jua. Kepada Bapak Markus Dodi Simanjuntak, SE MSc kami ucapkan terima kasih.